Berlanjut ke episode 7 dan 8, Syarat menemui Guntur dan Guntur menemui Cindy. Masih di cerita novel, Wanita Cinta Satu Malam. Jangan lupa like, share, serta subscribe-nya, dukung terus channel kami agar terus berkembang, dan bisa menghibur pecinta novel di tanah air. Terima kasih. Aku harus melakukan apa? Tanyaku pada Guntur. Aku tidak akan membuat perusahaan yang dibuat oleh almarhum Bunda akan hancur begitu saja. Apalagi banyak para karyawan yang mengantungkan diri padaku. Menurutmu apa yang aku inginkan? Guntur tersenyum dengan devil membuat diriku bertanya, apa yang sebenarnya diinginkan oleh pria itu? Apa dia ingin aku bermain panas dengannya? Pria kotor yang aku temui di klub malam itu pasti hanya menginginkan untuk bercinta. Apa aku harus menurutinya? Aku harus melakukannya lagi, tapi bagaimana dengan kandunganku? Pria seperti dirimu hanya menginginkan tubuhku saja bukan? Tanyaku dengan Guntur. Aku sudah tahu pria seperti dia pasti akan sama seperti Sony, pria yang hanya menginginkan tubuhku saja dan tidak lebih. Aku kesal padanya, yang menang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya akan seperti ini. Kamu benar, tapi aku menginginkan hal yang lebih dari itu. Seringai dari wajahnya membuat diriku bertanya, apa yang sebenarnya diinginkan oleh pria itu? Kamu menginginkan apa? Tanyaku dengan penuh arti. Dirimu, bisiknya di telingaku sebelum pada akhirnya aku merasa mual ketika menghisap baunya. Aku langsung bergerak akan pergi, tapi Guntur sulit untuk melepaskan tanganku hingga pada akhirnya aku muntah pada baju Guntur. Iuh, menjijikan. Guntur melepaskan tanganku dan aku malah merasa bersalah pada dirinya. Maaf, ucapku. Salah sendiri menghalangi diriku untuk pergi dari tempat ini. Sudah tahu kalau aku sekarang merasa mual dan dia malah menghalangiku. Sekarang aku langsung memilih untuk pergi dari tempat ini karena aku merasa malu. Kejadian itu membuatku tidak punya muka lagi di hadapan Guntur. Aku jujur merasa bersalah tadi. Kenapa pakai acara mual segala? Ini adalah hal yang memalukan untuk diriku. Aku buru-buru masuk ke dalam mobil dan mengendarai mobilku dengan kecepatan tinggi. Setidaknya aku bisa pergi dari tempat ini sekarang juga. Jujur aku merasa lelah dengan apa yang tengah terjadi sekarang ini. Entah apa yang akan aku lakukan, tapi yang jelas aku harus pulang sekarang. Aku sudah berada di apartemen milikku dan entah kenapa sekarang kepalaku menjadi pusing. Aku memang tinggal di sini sendiri dan siapa yang akan menolongku sekarang? Meminta bantuan pada Alexa juga tidak mungkin karena dia pasti sibuk dengan suaminya. Akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi Fitri saja karena memang wanita itu yang bisa membantu diriku sekarang. Halo Fitri, ucapku pada wanita itu. Iya, ada apa Cindy? Tolong kamu datang ke sini ya. Aku butuh kamu sekarang. Baiklah, aku akan datang ke sana. Kamu hanya tunggu aku saja. Terima kasih. Aku akhirnya memutuskan menutup sambungan telepon. Sebenarnya aku masih penasaran juga dengan Fitri yang tadi datang ke kantor Ar-Rashid. Sepertinya memang wanita itu mengikuti diriku untuk datang ke tempat sana. Ah dasar, pasti dia kepo dengan diriku yang akan pergi kemana sekarang. Menunggu dalam diam adalah hal yang aku lakukan sekarang. Semoga ini adalah hal yang terbaik untuk diriku. Semoga Guntur tidak akan marah padaku. Cindy, aku mendengar suara Fitri yang memanggil namaku. Aku datang membuka pintu dan muka Fitri seperti terlihat tidak baik. Ayo masuk. Aku mengajak dirinya untuk masuk ke dalam lalu menutup pintu kembali sebelum ada sesuatu yang menang membuat dirimu gelisah. Aku menemukan kabar buruk. Fitri baru datang seperti itu malah membuat diriku menjadi panik. Kabar buruk apa yang dia katakan sekarang? Kenapa aku malah merasa gelisah dengan apa yang dikatakannya? Kabar buruk apa? Tanyaku yang memegangi kepalaku karena masih pening. Para karyawan pada protes karena gajinya belum juga dibayar. Mereka semuanya akan mengadakan demo. Aku memejamkan mataku sejenak. Memilih Sony atau Guntur bukanlah cara yang baik. Apalagi aku tahu kalau memang dua pria itu menginginkan tubuhku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanyaku pada Fitri. Aku merasa bingung harus melakukan apa sekarang. Kepalaku juga terasa pusing harus melakukan apa sekarang. Semuanya membuat diriku menjadi bimbang. Entah apa yang akan kupilih selanjutnya setelah ini. Sony menarik sahamnya dan membuat keuangan perusahaan kini menurun drastis. Aku sendiri juga bingung harus melakukan apa sekarang.
jalan satu-satunya ada di kamu Cindy. Aku melihat ke arah Fitri dengan pandangan tajam. Memang sekarang jalannya ada di diriku, tapi apa yang akan aku lakukan selanjutnya sekarang? Kenapa aku yang malah merasa gelisah? Aku tidak akan meminta bantuan lagi pada Sony karena pasti pria itu akan memanfaatkan momen seperti ini juga. Aku tidak akan pernah membiarkan semuanya terjadi dengan kedua kalinya. Biarkan nanti aku akan meminta perusahaan Ar-Rashid membantu kita. Kepalaku sekarang sedang pusing. Fitri kini menghampiri diriku dan melihat keadaanku sekarang. Mungkin dia paham kalau sekarang aku tengah berbadan dua dan tidak boleh banyak pikiran juga. Aku lupa kalau kamu sedang sakit juga. Aku minta maaf sama kamu yang Cindy. Aku tidak bermaksud untuk menambah beban pikiran kamu kok. Fitri merangkul diriku hingga sekarang duduk di sofa. Aku hanya bisa melakukan apa yang sudah dia katakan padaku sekarang ini. Memang ini semuanya adalah salahku, tapi mau bagaimana lagi itu nantinya. Lebih baik kamu tenangkan diri kamu sejenak sekarang. Aku hanya membenarkan apa yang dikatakan oleh Fitri. Sekarang aku ingin mengatakan sesuatu pada Fitri tentang syarat yang diajukan oleh Guntur, tapi aku tidak akan mengatakan alasanku pada dirinya. Ada hal yang memang tidak mungkin aku katakan sekarang ini. Aku datang ke perusahaan Ar-Rashid tadi. Di sana aku sempat berdiskusi sejenak dan malah meminta syarat padaku agar mereka mau menyuntikkan dananya. Jelasku menceritakan pada Fitri tanpa menyebut nama Guntur karena aku yakin pria itu akan berbuat macam-macam padaku atau nanti malah Fitri akan curiga dengan ayah dari anak yang aku kandung itu. Jangan sampai ketahuan, kalau tidak nanti bisa bermasalah semuanya. Dia bilang syaratnya adalah diriku. Ucapku pada Fitri membuat raut mukanya kini terlihat berbeda sekali. Entah apa yang dirasakan oleh wanita itu sekarang. Apa dia merasakan sakit? Aku sendiri juga tidak tahu apa yang menyebabkan dia jadi seperti ini. Semoga saja bukan karena itu ya. Dia menginginkan dirimu. Tidak ada jalan lain kecuali kamu harus menerimanya kalau begitu, ucap Fitri. Tapi Fitri, bagaimana bisa aku menyerahkan diriku sendiri? Sama saja dengan aku perempuan murahan yang mau dibayar dengan saham perusahaan. Ini yang membuat diriku jadi bimbang harus seperti apa lagi. Jelasku pada Fitri menceritakan keluh kesahku. Pikirkan orang lain juga yang bergantung pada dirimu Cindy. Jangan egois memenangkan egomu sendiri. Kadang kita perlu berkorban untuk melakukan sesuatu Cindy, bahkan mengorbankan perasaan kita sendiri, ucap Fitri yang kini sudah berdiri dan juga hendak akan pergi. Aku mencerna apa yang dikatakan oleh Fitri barusan. Sepertinya memang perasaannya mengandung arti yang begitu dalam. Apa dia sedang patah hati? Entahlah, aku sendiri juga tidak tahu penyebabnya. Aku mengambil ponselku dan entah kenapa perkataan dari Fitri ada benarnya juga. Aku akhirnya memutuskan untuk menghubungi Guntur sekarang juga. Halo Guntur. Wah, ternyata kamu Cindy. Bagaimana sekarang? Apa kamu sudah tertarik dengan tawaran dariku? Tanya Guntur padaku. Iya, aku sudah setuju. Apa kamu puas sekarang? Yah, tentu saja. Aku akan membuat perjanjian tertulis untuk dirimu agar tidak lepas tanggung jawab nanti. Terserah kamu. Aku akhirnya memutuskan sambungan teleponnya. Aku masih sibuk dengan urusan perusahaan yang hampir saja mengalami kebangkrutan. Beruntung karena sekarang ada Fitri yang membantu pekerjaan diriku. Semuanya sudah sesuai, ucap Fitri. Aku hanya menganggukkan kepalaku karena pada dirinya yang memang bisa diandalkan. Setidaknya aku bisa tahu apa yang ada di dalam pikirannya sekarang ini. Bagus kalau begitu, aku tidak ingin terjadi kesalahan di antara kalian semuanya. Tidak ingin terjadi sesuatu juga. Baiklah, aku paham dengan dirimu sekarang. Lagian apa yang akan aku cari tak semudah untuk dibayangkan, ucap Fitri yang kini malah tersenyum padaku dengan penuh arti. Entah kenapa aku malah semakin curiga, katanya kalau dia pasti sudah menyembunyikan sesuatu dariku. Aku memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. Sony sudah membuat diriku menderita dan sekarang aku tidak akan membiarkan dia yang akan merusak diriku dengan kesal. Ponselku berdering tanda ada yang menghubunginya. Melihat ke arah ponselku dan ternyata itu adalah dari Andreas. Untuk apa pria itu menemui diriku? Halo Andreas, ucapku pada pria itu. Aku hanya ingin mengabarkan kabar yang memang membahagiakan untuk dirimu Cindy. Aku menaikkan sebelah alisku ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Andreas barusan.
Kabar apa yang membuat dia jadi menelponku? Apa, Andreas? Guntur sudah akan memberikan saham pada perusahaan kamu atas permintaan Alexa. Kamu serius? Wah, terima kasih banyak. Aku sangat senang mendengarnya. Akhirnya Guntur mau membantu diriku walaupun semuanya memang keinginan dari Andreas. Entah kenapa aku merasa bahagia mendengarnya dan semoga ini adalah hal yang terbaik untuk diriku. Iya, aku hanya ingin mengatakan itu saja. Mungkin nanti Guntur akan menemui kamu dengan membawakan kontrak kerjasamanya. Jelas, Andreas. Bertemu dengan Guntur itu membuat kesehatan jantungku selalu merasa tidak baik, apalagi suka berdebar lebih kencang dari biasanya. Terima kasih informasinya, Andreas. Kalau begitu aku tutup dulu, kataku yang akhirnya memutuskan untuk menutup sambungan teleponku. Sekarang aku merasa lebih tenang dari biasanya. Setidaknya aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang ini. Guntur sudah akan membantu kita semuanya menjadi lebih baik dari ini semuanya. Siapa yang menghubungimu? Tanya Fitri. Aku lupa kalau sekarang masih ada Fitri di tempat ini. Tapi kenapa dia terlihat sinis padaku? Apa dia sekarang sedang marah padaku? Apa ini karena perusahaan yang akan bangkrut, atau ada hal lain yang membuat dia jadi seperti ini? Andreas, aku sangat bahagia karena belum sempat aku mengatakan semuanya. Fitri sudah memotong pembicaraanku. Oh, dari Andreas, ucap Fitri yang kini memilih untuk pergi begitu saja. Bahkan aku sendiri merasa bingung dengan apa yang ada di dalam pikiran Fitri sekarang. Apa ada yang disembunyikan oleh wanita itu? Asteris, 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 asteris. Aku sedang duduk memikirkan Fitri yang memang terlihat berbeda dari biasanya. Ada apa dengan wanita itu? Terlihat aneh sekali dan aku sendiri juga bingung dengan dirinya sekarang. Sudahlah, biarkan saja dia seperti itu. Hai. Mataku melihat ke arah Guntur yang kini datang pada diriku. Pria itu akhirnya datang sambil tersenyum dengan manis. Kamu sudah datang ke sini? Iya dong. Aku hanya ingin memberikan surat ini saja. Kevin dan Alexa sudah memberikan saham untuk kamu. Ucap Guntur yang kini membuat diriku merasa bahagia. Aku melihat kontraknya dan langsung menandatanganinya dengan tersenyum bahagia. Akhirnya aku tidak bagus bergantung pada Sony yang jahat lagi. Guntur tersenyum dengan seringainya sambil melihat ke arah diriku dengan manis. Entah apa yang membuat dia merasa bahagia sekarang. Aku melihat kamu datang ke dokter kandungan. Untuk apa kamu datang ke sana? Guntur melihat ke arah diriku dengan pandangan menyelidiknya. Apa yang harus aku katakan sekarang pada Guntur? Apa aku katakan saja kalau sekarang aku tengah hamil? Tidak, aku tidak boleh mengatakannya karena aku takut dia akan mengambil anakku nanti. Ini bukan ide yang bagus. Lalu apa yang harus aku katakan sekarang? Tidak, mungkin kamu salah lihat. Kamu tidak bisa mengelak Cindy. Apa itu adalah anakku? Tanya Guntur membuat diriku bingung harus mengatakan semuanya. Itu. Aku mengantungkan ucapanku sekarang ini. Sebenarnya aku merasa kesal padanya tapi mungkin aku mengatakan semuanya. Kamu tidak bisa mengelak lagi. Kalau iya, kenapa? Apa kamu akan menyuruhku untuk menggugurkannya? Aku bisa mengurusnya sendiri tanpa bantuan kamu. Guntur malah menatapku membuat diriku merasa takut. Guntur seperti akan marah padaku. Memangnya aku salah apa padanya? Aku tidak mungkin menggugurkan anak kandung diriku sendiri. Lalu apa yang dia mau? Apa dia menginginkan bayiku sendiri? Aku tidak akan membiarkan dia yang akan mengambil bayi yang aku kandung. Aku tidak akan membiarkan semuanya terjadi seperti ini. Lalu apa yang kamu mau? Tanya diriku. Kamu sudah tahu apa yang aku mau, Cindy. Kamu menginginkan anakku? Tanyaku dengan penuh curiga pada Guntur dengan pandangan yang sulit untuk diartikan. Guntur tersenyum dengan seringai nakalnya ketika melihat ke arah diriku. Sepertinya memang benar kalau dia juga menginginkannya. Kalau begitu aku sudah tidur dengan orang yang salah sekarang. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Aku memang menginginkan bayi itu tapi aku tidak akan membawanya bersama denganku tanpa ibunya. Aku mencerna apa yang dikatakan oleh Guntur barusan. Mataku langsung membulat ketika sadar dengan apa yang Guntur katakan. Pria itu benar-benar menginginkan dirinya. Aku tidak mau bersama dengan pria seperti dirimu. Hei Cindy, apa salahku sehingga kamu tidak ingin menerima pria seperti diriku? Jangan pernah bermain-main denganku, Cindy.
Apa barusan aku mendengar Guntur D. yang mengancam diriku? Pria itu menyebalkan. Apa yang dia mau sekarang ini? Kamu sudah berani mengancam diriku, Guntur. Aku tidak suka berkomitmen apalagi menikah. Semua pria sama saja hidung belang, tidak ada yang bisa setia pada satu perempuan. Aku tidak ingin bernasib sama dengan ibuku. Aku mengatakan itu pada Guntur, tapi Guntur dengan berani mencekal tanganku dengan kasar. Apa yang dia mau sebenarnya? Kamu dengar aku baik-baik, Cindy. Tidak semua pria seperti ayahmu. Ada juga yang bisa setia di dunia ini. Aku tidak percaya. Guntur mencoba untuk memelukku. Mungkin pria itu mencoba untuk menenangkan diriku sekarang. Tapi aku tetap pada pendirianku kalau tidak ada pria yang memang benar-benar setia. Semua pria sama saja, termasuk kamu. Aku tidak percaya padamu kalau kamu bisa setia. Kalau begitu izinkan aku untuk membuktikan semuanya padamu. Aku ingin menjadi ayah yang baik untuk anak kita, ucap Guntur. Ini anakku, bukan anak kamu. Kesal aku dengan Guntur. Jangan sampai nanti pria itu mengambil bayi yang sedang aku kandung ini. Tapi aku yang membuatnya, Cindy. Tanpa diriku maka bayi itu tidak akan pernah lahir. Aku harap aku bisa mengerti, Renata. Cerita bersambung ke episode berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini berkembang dan terus bisa menghibur pecinta novel di tanah air. Sekian dan terima kasih.